Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Harpazo. Ya, kemudian strip suatu misteri. Kita tidak akan mati semuanya. Ya. Jadi ini suatu misteri. Bapak yang kasih Tuhan, misteri itu suatu rahasia, ya, bahwa kita tidak akan mati semuanya. Kita baca kitab Kejadian pasal 13, maksud saya kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Langsung ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, manusia itu nanti pada akhirnya bukan cuma menjadi tanah, tetapi menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti jasad yang dikremasi, ya, di krematorium itu menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi sesuai dengan kutukan tadi, ya, akan terjadi peperangan yang terus-menerus antara iblis dan anak manusia. Ya, antara keturunannya iblis dan keturunannya manusia atau perempuan. Bapak yang ngasih Tuhan, perempuan melahirkan dengan susah payah. Ya, kalau menurut surat Tahbisan itu harus dan hidup dalam kesederhanaan, maka perempuan itu nanti akan diselamatkan. Sementara bapak-bapak atau laki-laki harus mencari rezeki dengan sangat berat, menghadapi banyak rintangan dan akhirnya mati. Ya. Awalnya memang manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Tapi gambar dan teladan Tuhan itu rusak karena dosa, ya. Dan pada hari itu juga manusia itu mati. Namun demikian, sejak zaman kitab Kejadian sampai suratan Petrus, satu hari itu bagi Tuhan 1000 tahun. Sehingga Nabi Bopo Adam itu umurnya 930 tahun, ya. Kejadian 5 ayat 5. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Demikian juga semakin lama umurnya orang itu semakin menurun, semakin sedikit. Kalau dalam Kejadian 5 rata-rata umurnya 900 tahun, 900 tahun lebih sekian, 900 tahun lebih sekian. Ya, kemudian 600 tahun. Tapi pada Mazmur 90, ya, umurnya manusia itu antara 70 sampai 80 tahun. Bapak ngasih Tuhan lah. Pada akhir zaman ini ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Tapi banyak yang masih muda-muda itu juga sudah dipanggil Tuhan. Berarti mereka itu tidak sampai, ya, berumur 1 hari di hadapan Tuhan. 1 jam itu 42 tahun. Ya, berarti kalau manusia itu hidup umurnya 40 tahun kemudian dipanggil Tuhan, itu bagi Tuhan dia tuh belum sampai berumur 1 jam. Betapa panahnya manusia. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Namun demikian sepanjang umur hidup manusia itu terjadi peperangan, ya. Dari pihak anak manusia meremukkan kepala ular, dari pihak ular meremukkan tumit kita. Saya sudah sampaikan
ya beberapa saat yang lalu, itu menyangkut tumit itu ya lintasan jejak kaki kita yang harus kita hati-hati ya. Sekarang itu teknologi semakin canggih, ada CCTV sehingga apapun itu bisa dilacak. Bahkan suatu kantor yang ruangan yang besar, begitu setiap ruangan itu bisa ada yang mengoperasikan sehingga semua pergerakan di dalam kantor, dalam rumah tersebut tidak ada yang tidak bisa dilacak. Dan itu untuk hal yang baik-baik, demikian juga untuk antar negara itu semakin dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita akan melihat ya para tokoh itu berperang ya, para tokoh itu tokoh Alkitab yang terkenal itu mereka itu berperang. Kita mulai dari Kejadian 14 ayat 14 sampai 24. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, peperangan dahsyat pada waktu itu. Satu pihak itu Amrafel. Amrafel itu ya Nimrod. Kemudian tadi dikatakan ada Kedorlaomer. Kedorlaomer itu tadinya anak buahnya Nimrod. Ketika terjadi perserakan karena menara Babel, ya Kedorlaomer itu yang membantu stafnya Nimrod. Namun akhirnya dia memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri. Terjadi peperangan yang dahsyat. Nah, karena Lot keponakannya, Abraham ikut di dalam peperangan tersebut. Dia dengan 318 orang bisa merebut Lot dan memenangkan Raja Sodom dan kelompoknya. Dan akhirnya ya Imam Besar Melkisedek datang, ya membawa perjamuan suci, Abraham membayar persepuluhan, kemudian Raja Sodom memberikan ya jarahan yang harusnya menjadi bagiannya Abraham, tapi Abraham menolak. Cuma yang lainnya yang ikut biarlah mendapatkan, tetapi kalau Abraham tidak mau. Itu peperangan besar, kerajaan besar. Ya, Nimrod itu kerajaannya besar dan Abraham bisa memenangkan untuk merebut keluarganya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya, orang Israel ketika mereka itu dihukum 40 tahun, maka 600.000 tentara yang lama itu, ya, itu mati semuanya kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, di padang gurun selama 40 tahun itu lahir generasi baru, ya, dan mereka itu menjadi tentara baru yang dilatih oleh Musa. Kita baca Bilangan 26.
ayat 1 dan 2. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Ya, setelah tulah itu maksudnya setelah dihukum 40 tahun itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, muncul generasi baru karena mereka baru berumur 20 tahun. Ya, dan mereka itu sudah disebut sebagai orang yang sanggup berperang. Berarti selama di dalam perjalanan itu Musa itu melatih generasi baru itu untuk berperang dan jumlahnya tidak sedikit. Bapak kasih Tuhan ya. Jumlahnya itu dikatakan ada sekitar ya kembali 600.000 lebih. Itu satu pekerjaan yang besar, satu MP3 ya selama di padang gurun 40 tahun. Mereka tuh dilatih berperang. Bapak yang kasih Tuhan, suatu generasi baru. Kemudian kita baca, Musa itu juga memimpin peperangan. Yang pertama ya tentunya banyak yang dilakukan oleh Musa. Namun tentunya saudara ingat ketika Yosua ya diperintahkan untuk memimpin pasukan untuk berperang, sementara Musa ya dari atas bukit dia menaikkan tongkatnya ya berperang dengan Amalek ya. Setiap kali tangannya Musa itu menaik, Israel menang, tapi kalau lama-kelamaan capek ya, akhirnya di pihak Israel menjadi kalah. Kemudian mereka punya inisiatif, tangannya Musa itu dipegang sehingga naik terus dan menang. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga menjelang 40 tahun pengembaraan itu berakhir, Musa itu pada usianya yang kurang lebih 120 tahun kurang sedikit, dia memimpin peperangan yang dahsyat. Kita akan baca Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 8. Riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka, 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jaran dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Amon sampai gunung Hermon. Ya, jadi ini sudah keluar dari padang gurun, sudah dekat Yordan. Ya, sebentar lagi ya setelah Musa itu mengkisahkan perjalanannya, nanti ulangan terakhir itu Musa dipanggil Tuhan. Bapak mengasihi Tuhan, ya. Jadi semua tokoh itu berperang. Tadi ditunjukkan berapa kota benteng yang direbut, ya, kota-kota berkubu, ya, kota-kota yang berpalang pintu jumlahnya sangat banyak itu di seberang sungai Yordan. Nanti Yosua itu memimpin menyeberang sungai Yordan. Bapak mengasihi Tuhan ya, lah seberang sungai Yordan yang dikalahkan Musa dan pasukannya itu nanti menjadi bagiannya Ruben dan lain-lain suku, kurang lebih ada 3 suku yang tinggal di seberang sungai Yordan. Sementara Yosua memimpin menyeberang sungai Yordan masuk perang Kanaan. Kita akan baca ya, Hakim-Hakim pasal 3. Ayat 1 mulai.
Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 mulai. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, jadi Israel yang tidak, ya setelah zamannya hakim-hakim, lahir generasi baru. Mereka itu tidak ikut perang zamannya Musa. Bahkan perang Kanaan untuk merebut tanah Kanaan mereka juga tidak ikut. Nah mereka itu dilatih oleh Tuhan. Maka seizin Tuhan orang Kanaan itu tidak semuanya bisa seperti perintah Tuhan seharusnya dimusnahkan. Tetapi Israel tidak mau karena keengganan dan karena lain-lain hal. Itu semuanya seizin Tuhan dengan maksud supaya orang-orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan itu dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menghendaki umatnya itu berperang. Karena apa? Kasus Kejadian pasal 3 ayat 15. Kalau kita tidak berperang, ya kita nanti diremukkan habis-habisan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita membaca Mazmur pasal 18. Kita baca ayat 29 sampai 39. Karena dengan Kau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi, mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Ya, jadi Daud itu sejak kecil tuh dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih untuk melompati tembok, dilatih untuk mengajarku tangan, yang mengajar tanganku untuk berperang ayat 34, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Itu berat. Bapak yang kasih Tuhan, ya, melenturkan busur tembaga itu berat, tapi dilatih oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud. Kemudian kita baca Mazmur 144. Ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur Raja. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, namun demikian manusia itu berharga di mata Tuhan karena diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana keselamatan. Ya, Tuhan punya rencana keselamatan. Ya. Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan proto evangelion. Injil yang pertama, karena Tuhan menjanjikan anak manusia, ya, benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Jadi peperangan itu terus berlanjut, Bapak yang kasih Tuhan. Setiap tokoh-tokoh itu
dilatih oleh Tuhan berperang dan diwajibkan untuk berperang. Sampai nanti Wahyu pasal 20, Bapak Ibu Tuhan ayat 1 sampai 3 ya. Kita membaca 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, ini tentang Goliat. Ya, terus. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, Daud ini sejak kecil dilatih berperang. Karena dia menggembalakan kambing domba yang dihadapi singa dan beruang. Tadi sudah dikatakan ya, bagaimana Tuhan melatih. Bukan itu saja, dia dilatih melompati tembok yang tinggi. Dia dilatih untuk merentangkan busur tembaga dan banyak hal yang dilatihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Peperangan di dalam perjanjian lama ya itu bersifat perang fisik. Ya. Peperangan di dalam PL itu bersifat perang fisik, artinya perang betulan. Ya. Namun demikian, tidak semuanya bisa berperang. Hanya tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan secara khusus, ya, dan diurapi Roh Kudus. Sementara yang lainnya tentunya menjadi tentara-tentara atau prajurit-prajurit. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Peperangan di dalam perjanjian baru beda lagi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bersifat perang rohani. Ya, melawan iblis dengan senjata pamungkasnya. Kita baca Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya, ini biasa kita baca dulu, diajarkan pada kita manakala kita berada di bandialit atau triangulasi atau di manapun kita ya dalam penataran hikmat, makrifat dan peperangan ya. Kemudian kita baca peperangannya itu seperti apa? Itu peperangan antara anak manusia dan iblis. Bapak ngasih Tuhan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini peperangan yang pertama menyangkut isi perut. Ya, manusia itu berperang untuk isi perutnya, untuk roti, untuk makanan. Namun demikian, jangan sampai itu kita dapatkan karena mentaati iblis. Terus yang kedua,
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi untuk cepat terkenal menurut caranya iblis, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, ya. Namun demikian itu atas petunjuknya iblis, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini perjanjian baru dibuka dengan satu peperangan dahsyat. Langsung bukan benih ular tetapi iblis sendiri, ular, Satan, naga tua kalau di dalam Wahyu pasal 12. Langsung berhadapan dengan Tuhan. Dan saudara melihat peperangannya itu menyangkut apa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan bunuh-membunuh. Ya seperti yang dilakukan Abraham, yang dilakukan Musa. Tidak. Tetapi peperangan itu menyangkut kebutuhan ya pokok dari manusia. Makanan. Ya. Kemudian tempat kedudukan, jabatan, perasaan, harga diri, sombong, minder, takut dan sebagainya. Kemudian apa? Kepemilikan. Ya. Kalau bisa memiliki kerajaan, tapi kalau tidak ya punya rumah. Ya. Punya harta. Punya kemegahan. Itu yang ditawarkan setan. Yang ditawarkan iblis. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Dan manusia kebanyakan terjebak kepada kondisi ini tadi. Seperti yang disaksikan Pak Diro dari pergumulannya itu. Ya, Pak Diro cuma kurang tegas mengenai pastori. Jadi orang pastori itu kalau menurut ceritanya Pak Diro itu cuma ribut ngurusi TV, sepeda motor, kulkas. Bapak ngasih Tuhan, itu yang dipikirkan hari-harinya itu. Piye cicilannya TV, cicilannya kulkas, cicilannya sepeda motor. Bapak ngasih Tuhan, sehingga ya seperti orang yang menyembah mamon tentang Tuhan begitu sulitnya. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Itu orang pastori tentang semangka tadi kan sudah saya tayangkan, ya. Karena memang dari kondisi itu nanti ya, itu sampai kepada peperangan yang besar. Ya. Film hari Jumat FGA itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Itu setelah saya tanyakan itu fiktif atau fakta. Itu fakta yang akan menjadi kenyataan. Ya. Kalau saudara pengen lihat, kalau dari depan mungkin kelamaan, saudara lihat dari tengah, ya. Nanti saya kasih petunjuk sama Pak Imam. Jadi saudara, ya, saya mulai selektif dengan FGA, ya, jangan cuma heboh-hebohan, tetapi haruslah dicarikan yang ada unsur eskatologi, ya. Kalau saudara mempunyai, ya, mendapatkan sesuatu, sampaikan sama saya, nanti saya requestkan ke saudara Imam, ya. Haruslah berbau eskatologi sekarang ini, Bapak Ibu, sehingga kita mengerti kita itu harus seperti apa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya dari apa yang dilihat tadi itu nanti akan berlanjut sampai kepada kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu, meterai kelima, meterai keenam.
Meterai ketujuh, 7 sangkakala, 7 bokor. Dan waktunya sudah sangat dekat. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu peperangan kita tuh hari-hari itu seperti Matius pasal 4. Sehingga kalau saya khotbah Matius pasal 4, itu saudara sudah tahu maknanya. Senjata pamungkasnya iblis itu seperti itu. Dan itu yang dilihat Pak Diro di pastori itu seperti itu. Tapi tadi kan tersamar. Ya mungkin takut sama saudara, takut sama kita. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian kita baca Efesus pasal 6. Ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi perjuangan kita itu bukan melawan orang Amori, bukan melawan Nimrod dan seluruh kelompok raja-raja yang membentuk dua sekutu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, di mana keponakannya Abraham ikut dibawa lari dan ditawan, bukan itu lagi. Tapi peperangan kita tuh langsung melawan iblis, dimulai dari melawan pemerintah, ya. Melawan bukan pemerintahan Indonesia atau pemerintah negara manapun, tapi pemerintahan iblis ini artinya posisi tertinggi, yaitu Lucifer, iblis atau Satan. Iblis huruf besar, S-nya Satan huruf besar. Kemudian 7 penguasa beserta seluruh, ya, CS-nya. Kemudian penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat di udara kita itu penuh dengan roh-roh jahat. Kemudian ayat 13 dikatakan, ya, kita ini harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada hari yang jahat itu kita harus mengadakan perlawanan. Ya, jangan sampai iman kita gugur. Tapi kita harus tetap tegak tercacak di dalam iman. Karena tanpa iman, zaitun asli pun dipatahkan. Apalagi zaitun liar kalau kehilangan iman, karena takutnya kemudian kehilangan iman. Bapak yang kasih Tuhan, ya sudah pasti gugur dari jalur keselamatan dan masuk neraka. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita tuh harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, jangan sampai ambruk. Ya, jangan sampai ambruk itu gugur. Ya, gugur. Baik saudara kita ini menyangkal Tuhan. Kita pasti juga mati. Enggak sampai sehari 2 hari akhirnya juga mati. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi peperangan pada hari yang jahat. Kalau Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius 24 ayat 21, suatu ya penganiayaan yang sangat dahsyat yang seperti belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu adalah saat pergerakan 4 kuda, kemudian meterai kelima, Bapak yang kasih Tuhan, meterai keenam itu di mana bumi ini mulai rusak. Ya. Gunung-gunung pindah tempat, pulau-pulau pindah tempat. Kemudian langit itu digulung sehingga semua tempayan ya yang ada di langit itu tercurah. Sehingga seperti yang Tuhan nubuatkan di dalam Matius 24 ayat 37 bahwa saat kedatangan Tuhan itu nanti kejadiannya seperti zamannya Nabi Nuh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita menghadapi hari-hari yang seperti itu, ya.
Kita harus tetap setelah kita mengadakan perlawanan, nanti bumi ini dirusak, kita harus tetap tengadah, siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena apa? Kita tegak tercacak di dalam iman. Kalau kita sedang dengan kelompok kita sendiri di gereja, di pastori, wah sepertinya semua orang itu seperti perwira perkasa. Tetapi manakala saudara nanti menghadapi kenyataan, ya, datangnya manusia yang dirasuk iblis. Jadi iblis yang keluar pada materai yang keempat, kuda kelabu, itu nanti akan masuk di dalam manusia yang menjadi pembunuh di dalam materai kelima. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sehingga mereka itu tidak punya belas kasihan, tidak ada peri kemanusiaan, yang ada peri keiblisan. Karena neraka dibuka, maut dan kerajaan maut itu keluar. Kemudian masuk ke dalam orang-orang yang memang ditetapkan ya menjadi alat yang hina menurut suratan Timotius itu, ya. Mereka itu membunuh karena harus menggenapkan jumlah roh di bawah mezbah. Kalau itu terjadi, saya tidak yakin saudara bisa tegak tercacak. Bisa-bisa saudara, aku tidak kenal seperti Petrus itu. Kemudian ketika saudara bawa Alkitab, dilempar Alkitabnya. Aku tidak kenal seperti yang terjadi atas Petrus itu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau memang jatah saudara seperti itu, kalau memang jatah kita seperti itu, jadilah seperti itu. Karena semuanya sudah ditetapkan sesuai dengan pergumulan kita masing-masing. Kalau pergumulan kita itu cuma sampai di halaman, ya nasib kita seperti Wahyu 11 ayat 1 dan 2 itu diinjak-injak 42 bulan lamanya. Tetapi kalau kita menaik dari halaman kita masuk ruang suci, dari ruang suci kita terus hari-harinya diisi perbaikan tirai daging, maka dikatakan suatu misteri. Kita semuanya tadi ya dikatakan kita tidak akan mati semuanya. Artinya ada yang tetap hidup sampai peristiwa terakhir itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian ada juga suatu peperangan, perjuangan, pergumulan dalam bentuk yang lain. Ya, kita baca Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 21 dibaca dengan cepat karena ini ayat-ayat yang sering kita baca. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau?
Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, ini perjuangannya Ayub. Semuanya itu terjadi bukan karena Ayub itu berbuat dosa, tetapi justru karena Ayub itu orang yang benar, paling benar pada zamannya. Sehingga terjadi satu transaksi antara Tuhan dan iblis. Dan tentunya Ayub tidak diberitahu. Ya, tentunya Ayub itu tidak diberitahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu dahsyatnya penderitaannya. Sudah bayangkan punya anak 10 mati bareng. Bapak yang kasih Tuhan. Orang zaman dulu kan anaknya memang banyak. Ya. Umpamanya saudara punya anak 2 mati bareng. Ya. Pas waktu sedang makan-makan, tahu-tahu terjadi tornado, omayam warungnya ambruk, kebrekan, mati dua-duanya. Atau saudara punya anak cuma 1, mati. Saudara tentu susahnya lebih dari Ayub, Bapak yang kasih Tuhan. Sudah bayangkan 10 mati bareng, semua hartanya dirampas musuh. Sudah begitu dirinya sendiri kena penyakit yang tadi disebutkan begitu. Dia tuh sudah bosan dengan hidup. Namun begitu Ayub dalam kondisi gudikan tuh boroken, kena kusta. Tuhan tuh setiap pagi datang. Setiap pagi datang. Masih diuji lagi. Sehingga Ayub itu menyadari bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tapi dia tuh sudah kadung motong. Dan akhirnya banyak mengucapkan hal-hal yang keliru, Bapak Yesus Tuhan. Dan pada akhirnya di dalam Ayub pasal 42 dia minta ampun, mencabut semua perkataannya dan dipulihkan. Kembali muda, sakitnya sembuh, kembali muda, perkasa, punya anak 10 lagi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita belum sampai seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian keluh kesah kita ya mungkin bisa seperti lebih dari Ayub. Ini keluh kesahnya orang yang sengsara. Nah, kemudian kita akan melihat Pengkhotbah pasal 2. Kita baca ayat 1 mulai. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ya, ini Raja Salomo. Sugih melegedu, basa Jawane, kaya raya. Sultan, bukan sultan, dia memang raja. Ya, Bapak kasih Tuhan. Sudah begitu berhikmat. Namun begitu dia katakan, semuanya membosankan, semuanya sia-sia. Terus. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ya banyak gundik, ya memang 1000 ya terus.
Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Enggak sia-sia katanya. Untuk apa dulu aku begitu berhikmat? Ini pun sia-sia terus. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya pada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Terima kasih. Ya begitu putus asanya Raja Salomo yang kaya raya. Bapak yang bisa Tuhan terbesar untuk seluruh kerajaan Israel. Dimulai Saul, Daud, kemudian Salomo itu zaman keemasan. Namun begitu dia katakan aku membenci hidup. Kalau dia memikirkan, dia berlelah-lelah. Ya, lah semua kekayaan itu nanti ya diturunkan kepada orang yang kemudian. Lah orang yang kemudian itu bisa enggak ngurusi, itu juga dipikirkan. Dan itu sangat menyakitkan hati. Dan ternyata memang pada zamannya Rehabeam, anaknya Salomo, kerajaan Israel itu pecah. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pada intinya menjadi orang sengsara kayak Ayub itu juga putus asa. Menjadi orang kaya sekaya Raja Salomo, dia itu ayat 17 tadi dikatakan dia membenci hidup, ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dadi wong melarat ki yo nyebeli, menyusahkan. Jadi orang kaya sekaya Raja Salomo itu juga susah. Karena dia harus bekerja keras untuk mempertahankan semuanya. Dia harus bekerja keras mendapatkan semuanya. Dia juga harus puasa. Ya, segala macam puasa tetek bengek seperti puasanya Hikmat Marifat itu. Dia harus berdoa, bersafaat, meditasi, harus ngerogo sukmo. Bapak kasih Tuhan. Dengan hikmat marifatnya itu melelahkan. Bapak kasih Tuhan. Jadi pada intinya manusia di bumi ini sekalipun cuma sebentar
Kalau kita berumur 50 itu baru 1 jam lebih sedikit. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita berumur 66 itu baru 1 jam setengah. Kalau kita berumur 80 tahun atau 82 maka itu baru 2 jam. Ya, jadi hidup di bumi itu sesuai dengan pandangannya Ayub dan pandangannya Raja Salomo itu membuat manusia itu susah. Jadi wong melarat ya susah, jadi wong sugih ya susah. Bapak yang kasih Tuhan. Lah sing ora susah ki piye? Nanti kita akan tahu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita yang masih belum punya uang banyak kan, wah piye ya rasane duit-duit akeh, miliatan syukur triliunan. Bapak yang kasih Tuhan. Tentu untuk punya uang segitu tuh kita harus punya usaha yang sangat besar. Saudara, kita harus ngatur karyawan, kita harus begini begitu. Bapak yang kasih Tuhan. Sekarang yang kita rindukan, betapa ya kita merindukan Wahyu pasal 10 digenapi, yang cepat kegerakan. Saya sampaikan kepada para pengerja pada waktu FGA. Sekarang kita masih diam di tempat, Wahyu pasal 10 belum digenapi, kita bisa setiap saat bleksek turu sak wayah-wayah. Ya. Urusan pekerjaan pagi dah selesai. Ya. Tidur. Ya. Terus menyelesaikan urusan pekerjaan siang. Kalau udah begitu tidur lagi. Ya. Sembahyang sedelok tidur lagi. Karena tidurnya itu terlalu sore, jam 3 sudah bisa bangun, kerja meneh. Bapak yang kasih Tuhan. Lah nanti kalau Wahyu pasal 10 digenapi, saudara tidak bisa tidur seenaknya sendiri. Dan saudara akan kangen dengan hari-hari seperti ini. Kita tuh akan rindu. Ya, wah, ben kayak kok enak men ya iso turu sak wayah-wayah. Sak wayah-wayah itu sembarang waktu bisa tidur, nanti tidak bisa tidur, pekerjaan sangat banyak. Bapak kasih Tuhan. Jadi nikmati hari-hari itu, dinikmati. Sampai nanti segala sesuatu indah pada masanya. Nanti saudara akan kangen, ya, bisa tidur nyenyak. Karena saudara kita tidak bisa tidur nyenyak lagi. Tidak bisa tidur sak wayah-wayah. Sak wayah-wayah itu artinya sembarang waktu. Itu dari satu sisi saja. Bapak yang ngasih Tuhan. Belum lagi kalau saudara nanti punya tujuh perkara. Punya kuasa. Namanya orang punya kuasa itu kan bukan cuma diem aja. Dia kan harus diberikan kuasa menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Capek itu. Kemudian kekayaan harus dikelola. Kemudian punya hikmat, punya kesaktian. Dihormati. Menjadi orang yang dihormati itu juga tidak gampang. Kalau saudara kita ini mulai pecicilan, nanti orang menghormati kita ya, wah kayak jarinya hierarkis dari Jogja. Kok pecicilan kayak ngono ya? Kadung kita hormat, kata orang lain. Kemudian dimuliakan, dipuji-puji. Bapak Mesin, artinya apa? Jadi Ayub itu juga susah, jadi Salomo itu juga susah. Ya, jadi seperti sekarang ini juga susah banget. Wahyu pasal 10 digenapi juga susahnya banget. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu nikmati hari-hari ini sebagaimana adanya. Ya, kita berhenti dari MP3. Tetapi kalau kita mengingat MP3, pengen baleni mana? Ya, kita masih menunggu Wahyu pasal 10. Tapi nanti kalau Wahyu pasal 10 digenapi, kita pengen baleni. Wah, enak ya waktu Wahyu pasal 10 belum digenapi. Manusia itu seperti itu. Sugih susah, melarat susah. Ya, jadi sebaiknya kita ini seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti Tuhan Yesus. Kemudian peperangannya Rasul Paulus itu beda lagi. Karena dia adalah rasul yang istimewa, maka dia punya pergumulan, punya peperangan.
Ya, kita baca 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-6 dulu. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu pengenalan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terus, Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam bercerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. nah ini yang dipahami, yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam pelayanannya seperti ini, sebagai tokoh paradoksal. Ya, di sini dikatakan ketika dihormati, tapi juga dihina. Ketika diumpat, tapi juga ada yang memuji. Ketika dianggap sebagai penipu, tetapi ada yang percaya juga. Ya, sebagai orang yang tidak dikenal. Kita ini sebagai orang yang tidak dikenal, tetapi kita ini terkenal. Di kapal kalau malam kita ini terkenal. Kemudian ya sebagai orang yang dihajar, tetapi tidak mati. Bapak mengasihi Tuhan. Kita ini tokoh paradoksal. Jadi apapun itu harus terjadi. Ya, kalau ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita dipuji tok nanti jadi sombong. Ada kita dihina, diumpat, dicaci maki. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, di sini peperangan kita itu melawan ya diri kita sendiri. Ya, untuk mengendalikan diri, menguasai diri. Kemudian kita baca juga 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca ayat 7. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan,
melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhembakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak bercerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bercerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, Rasul Paulus itu kebanggaannya apa? Banyaknya sengsara. Itu menjadi kebanggaannya. Sengsaranya itu karena apa? Karena Injil, Bapak yang kasih Tuhan. Karena dia berhadapan dengan iblis huruf besar, berhadapan dengan Lucifer yang menyamar sebagai manusia. Dia berhadapan dengan pekerja-pekerja yang adalah manusia, tetapi yang mereka itu merupakan ya manifestasi dari anak buahnya Lucifer, yaitu nabi-nabi palsu, antikris pada zaman itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ini peperangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Menanggung banyak penderitaan, caci maki, ini itu dan sebagainya. Kalau kamu boleh bermegah, aku juga bermegah. Bermegah dalam hal apa? Dalam hal kesengsaraannya yang begitu banyak tadi, yang semuanya itu adalah untuk Kristus, untuk Injil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada dari kita yang seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, bahkan menginjil pun tidak pernah. Hari-harinya sibuk, ya, untuk urusan diri sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, terima kasih. Ini peperangan kita semuanya, ya. Peperangan kita tadi ada peperangan dalam PL itu fisik. Kemudian peperangannya Tuhan Yesus menghadapi iblis dengan senjatanya yang begitu dahsyat. Senjatanya itu tidak menyakitkan, tetapi membuat daging ini nyaman, terenakkan. Bapak yang ngasih Tuhan, Matius pasal 4. Kemudian peperangan, ya, yang dihadapi Rasul Paulus
yaitu penderitaan di dalam pelayanannya. Kemudian ini pergumulan dan peperangan kita semuanya hierarki, yaitu yang satu kita memilih bertuhankan Tuhan Yesus Kristus dan memikul salibnya tiap hari, Lukas 9 ayat 23, atau bertuhankan perut ya dengan pikiran yang semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang didahului dengan Wahyu pasal 10 ayat 21 kita baca. Perubahan tubuh yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, ayat 21 dari Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, yang kita tunggu tuh ini, bukan bagaimana mendapatkan isi perut. Ya, isi perut memang harus. Apalagi seperti kondisi sekarang ini, saya sudah anjurkan saudara masing-masing punya pelayanan diakonia, tetapi saudara tidak kegelibet ya, dan terus angkrem tuh seperti ayam yang mengerami telurnya itu ya. Bapak yang kasih Tuhan, supaya netesnya apa duit. Bapak yang kasih Tuhan, tidak demikian. Ada marturia ya, ada koinonia, ada diakonia, harus seimbang. Keinginan badan, tubuh harus diperhatikan. Keinginan jiwa dan roh 2/3 bagian itu juga harus diperhatikan. Kalau kita cuma menuruti keinginan daging kita, keinginan duniawi semata-mata, itu namanya kita tuh bertuhankan perut. Filipi mengatakan demikian. Rasul Paulus keras terhadap Filipi, Bapak Tuhan, karena semuanya sudah menjadi seteru salib Kristus. Ya, diingatkan. Kita ini warga negara kerajaan surga dan kita itu sedang menantikan kedatangan Tuhan yang nanti akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya. Itu yang kita nantikan. Itu pengharapan kita pada saat untuk sampai kepada Filipi 3 ayat 21 itu harus melewati harpazo. Bapak yang kasih Tuhan, harus melewati harpazo. Tidak bisa dengan darah daging ini kemudian kita menjadi serupa dengan Tuhan, tidak demikian. Tuhan saja untuk kembali ke surga, dia harus mati dulu di kayu salib. Ya. Tidak bisa sebagai anak manusia kemudian dia tidak disalibkan. Tujuan dia diutus datang ke bumi itu bukan seperti itu, tetapi harus menjadi ya menggenapkan seluruh korban di dalam Taurat dengan tubuhnya. Seperti Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 14 itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang kita tunggu itu adalah bagaimana kita tuh mengalami pengubahan tubuh. Ya. Nah, sekarang kita baru masuk di dalam tema yang di depan tadi saya katakan. Saya menuntun saudara setahap demi setahap. Peperangan itu seperti ini. Ada peperangan fisik, ada peperangan rohani, ada peperangan seperti Rasul Paulus, ada peperangan kita masing-masing itu bagaimana kita tuh bertuhankan Tuhan atau bertuhankan perut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, yang tahu itu Tuhan. Kalau kita jawab, kamu bertuhankan Tuhan Yesus atau bertuhankan perut, semuanya pasti menjawab bertuhankan Tuhan Yesus. Ya, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hari-hari kita tuh cuma disibukkan dengan perkara-perkara dunia, kita harus kembali bagaimana kita akan menghadapi hidup di akhir zaman. Bagaimana kita harus sehat dengan makrifat, ya, pambangun rogo. Bagaimana kita harus terlindungi pada saat kita melakukan pekerjaan besar, persebaran ya dari 4 kuda itu. Karena kita akan dikejar oleh meterai keempat dan meterai kelima. Bapak yang kasih Tuhan. Berarti kita harus
punya pangreksa, rajut, aling, bardo, mayu. Kita tuh harus betul-betul efektif dan yang lain-lainnya. Lah supaya semua kunci hikmat ma'rifat itu kembali efektif, ya Tuhan mengingatkan kita melalui Pak Diro, ya. Karena memang beliaunya dikatakan tadi sudah resign, lah dia mengambil posisi karena ada 9 jabatan, ada 9 karya Roh Kudus, ada 9 pekerjaan kasih, ada 9 penderitaan salib, ada 9 buah-buah Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang dimohonkan kepada Tuhan. Demikianlah yang disampaikan kepada kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita akan kembali ya mengaktifkan kunci hikmat ma'rifat kita. Syaratnya ya tentu kita harus berdoa, kita harus berpuasa. Saya tidak akan menetapkan saudara harus puasa begini-begini sebagainya. Saudara sudah 30 tahun di sini, masing-masing ambil kesempatan, masing-masing mengatur diri. Ya, saudara mau sembahyang, mau tidak sembahyang luweh, karena semuanya sudah dewasa. Saudara mau puasa ngebleng atau harian atau mutih atau ngerowot, Bapak Ibu kasih Tuhan, atau ambil seminggu 2 kali, saya serahkan kepada saudara masing-masing karena semuanya sudah dewasa dan saudara sudah paham, saudara adalah para dosen, saudara membimbing anak-anak saudara, membimbing ya hierarki kecil ya. Ya, jadi suatu rahasia. Tadi 1 Korintus pasal 15 ayat 50 mulai kita baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus dimenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya baca ulang ayat 50 ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 1 Korintus 15 ayat 50 itu sama dengan Galatia pasal 5. Mari kita baca dulu sebelum kita nanti kembali ke sini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini sama. Ya, bahwa darah daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena perbuatan daging itu telah nyata. Ayat 19 sampai 21 tadi. Kalau kita masih hidup di dalam darah dan daging, Bapak ngasih Tuhan, dari ayat 19 sampai 21 dari Galatia pasal 5 itu tentu ada 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6, 7, 8 atau semuanya dilakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena paling tidak darah daging itu tentu ya kalau mendapatkan tawaran seperti Matius pasal 4 wes rasa kondo-kondo bunda nih
ya paling ora entuk. Terus saudara bertindak sendiri nanti, ya saudara bertindak sendiri, akhirnya saudara masuk ke dalam peperangan dengan iblis huruf besar dan kita kalah. Jadi yang membuat manusia itu berdosa, membuat manusia itu kalah di dalam peperangan itu karena darah daging. Dan darah daging itu perbuatannya seperti Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sebab itu darah dan daging tidak masuk kerajaan surga. Kita kembali kepada 1 Korintus pasal 15. Ayat 51. Saya bacakan karena tadi sudah dibaca ya. 15 ayat 51. Ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi maksudnya ora kabeh ki mati. Artinya enek sing urip. Kita tidak akan mati semuanya. Ada yang mati, ada yang hidup. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 itu. Ada yang tetap hidup sampai Tuhan datang. Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian saya minta tolong ya. 1 Korintus 15 ini dibaca di dalam bahasa Inggrisnya. Mari Pak Guntur, pateng pletot ora popo ya. Behold, I see you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ya, dikatakan I show you a mystery. We shall not all sleep. Jadi mati kita semuanya ya, tidak akan mati. Lah mati di sini itu ditulisnya bukan diet. Ya bukan mati diet itu bukan, tetapi sleep. Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi sleep. Ya. Kita akan lihat Markus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Markus 5 ayat 22 sampai 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Langsung ayat 35 dan selanjutnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Aslinya apa? Ya dia tuh mati, tapi dalam waktu sekejap bangkit. Ya kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, jadi Tuhan Yesus itu punya waktu untuk menolong. Setelah didengarnya kalau Lazarus itu sakit, dengan sengaja Tuhan itu tidak langsung berangkat ke tempatnya Lazarus. Tetapi ya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kadang-kadang Tuhan melakukan hal seperti itu. Terus. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau mengembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur,
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, jadi anaknya Yairus yang dikatakan tidur itu dia tuh mati. Tapi dalam sekejap dia bangkit. Demikian juga Lazarus. Tuhan katakan tidur. Lah murid-murid itu mikirnya tidur tenanan. Kalau tidur nanti dibangunkan. Nah, tetapi ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi yang dikatakan orang yang hidup sampai Tuhan datang, berarti dia punya badan, punya jiwa, punya roh. Badannya itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Bapak yang kasih Tuhan. Maka dia harus tidur seperti tidurnya anaknya Yairus. Dia harus tidur seperti tidurnya Lazarus. Anaknya Yairus itu matinya kan cuma beberapa jam. Kalau Lazarus itu matinya cuma 4 hari. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi darah dan daging itu tidak masuk ke sana. Tetapi kalau orang yang sudah di surga, sudah di kapal itu matinya kan sudah ada yang sejak zamannya Habil yang mati pertama itu. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan roh-roh di bawah mezbah semuanya para nabi, rasul dan semua umat manusia. Itu matinya kan sudah ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun. Bapak mesin. Tetapi orang yang hidup sampai Tuhan datang itu nanti akan tidur sleep. Ya. Tidur seperti anaknya Yairus. Tidur seperti Lazarus. Artinya apa? Ya mati. Tapi Bapak yang ngasih Tuhan begitu diuncalke langsung diubahkan. Tapi ketika peristiwa akhir zaman itu terjadi dia tuh hidup. Ya, hidup. Tapi tidak mungkin darah dan daging itu masuk kerajaan surga karena darah dan daging itu selalu menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada 1 Korintus pasal 15. Saya bacakan saja ya. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat binasa itu apa? Tubuh darah daging ini. Itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya apa? Biasa kita menyebut tubuh astral. Tubuh rohani. Tanpa tubuh darah daging ini. Ya. Kemudian dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau tubuh ini bisa mati. Tetapi tubuh astral itu tidak dapat mati. Kita harus mengenakan tubuh astral. Kemudian ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan pada waktu itulah peperangan kita itu menang. Tapi selagi kita masih hidup dalam darah dan daging, ya seperti Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 selalu menginginkan orang matre, orang jinah tapi iri. Ya Bapak yang kasih Tuhan, orang matre, orang jinah, orang iri, tapi ngamuan, ya tidak ngamuan, tetapi jahil metakil, Bapak yang kasih Tuhan, orang jahil metakil gondoan, ya Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya tabiat darah dan daging. Lah ketika darah daging itu sudah tidak ada, itulah kemenangan kita, itulah yang dinamakan harpatso atau ripce pada saat kita itu diambil, ditarik dengan kuat, ya. Jadi yang mati itu bangkit, yang hidup itu diubahkan, dipulung, jiwa rohnya diambil, ya. Seperti yang dikatakan Matius 24 ayat 31 itu diambil dari keempat penjuru bumi. Yang diambil itu bukan badannya, kalau badannya diambil dilebokne kapal enggak bisa. Yang dipulung itu jiwa rohnya, seperti kalau saudara itu ngergo sukmo, Bapak Yesus Tuhan, dipimpin gembala, saudara dari
kita dari Laguna terus dibawa ke triangulasi. Ya enggak bisa, jiwa roh badanmu tuh dibawa ke triangulasi malam itu juga, enggak bisa. Kalau badannya ikut dibawa ke triangulasi ya kudu pesen bis, kudu urunan, paham nggak sih Tuhan? Tetapi yang dibawa itu kan, yang dituntun itu kan jiwa rohnya. Saudara tetap begegek, diam, duduk, atau mungkin tidur atau ngantuk di tempat. Ya, fisiknya dijaga malaikat, lah jiwa rohnya dibawa. Kalau badannya ikut dibawa, badan jiwa roh, enggak bisa. Lewat cara ngerogoh sukmo ya harus pesen bis terus berangkat ke tempat di mana kita menuju. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi seperti itu, kalau Rogo Sukmo ya sekali berangkat sudah bisa digotong, dibawa, digandeng bareng-bareng orang 10, kene 5, ya terkait yang triangulasi, nanti dari sana melok balik meneng Laguna, 3 maneh melu rono melu rene, cah cilik ya. Tapi kalau sudah dewasa kan tahu ditempatkan apa tugasnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi darah daging itu tidak mungkin masuk kerajaan surga. Dia akan tidur. Tidurnya seperti anaknya Yairus, tidurnya seperti Lazarus. Jadi Tuhan ngomong tidur itu bukan arti tidur yang sebenarnya, tetapi mati dalam sekejap, dalam 4 hari. Lazarus dibangkitkan dan tentunya sejarah selanjutnya Lazarus ya meninggal, Bapak Ibu Sidon. Tetapi untuk menunjukkan ya kuasa Tuhan. Karena dengan bangkitnya Lazarus itu orang-orang Yahudi, ya ahli Taurat, imam-imam kepala, semua orang dari mahkamah agama itu semakin benci sama Tuhan Yesus, sehingga niat untuk membunuh itu semakin kuat, dan itu yang dikehendaki Bapa di surga. Tuhan Yesus harus mati, kan harus dicarikan goro-gorone, ya harus dicarikan goro-gorone, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi jelas ya, kita hidup sampai Tuhan datang. Dan pada waktu itu kita akan tidur seperti anaknya Yairus. Kita akan tidur seperti Lazarus. Dalam artian mati, ya dipulung. Seperti kalau orang Rogo Sukmo itu loh, ya. Nah, tetapi badannya ini seperti Kejadian 3 ayat 19, karena kamu dari tanah, kamu nanti menjadi abu. Menjadi abu seperti orang dikremasi. Ya, seperti orang yang dibawa ke krematorium itu panasnya cuma 750 derajat Celcius sampai 1150 derajat Celcius, itu menjadi abu. Ya. Rupanya persisnya seperti apa enggak tahu. Kalau orang Tionghoa ya itu dibikin manik-manik, ya abunya orang mati itu dibikin manik-manik, mungkin untuk kenang-kenangkan, bikin jadi gelang atau kalung, ya itu mungkin orang tuanya atau kekasihnya atau suaminya atau istrinya, abunya itu dibikin manik-manik yang dikenakan sebagai perhiasan. Bapak Ibu kasih Tuhan, abu beratnya itu ya 5% dari berat tubuhnya. Dengan panas yang seperti itu, dari tanah menjadi abu. Jadi Tuhan tuh di Kejadian pasal 3 itu sudah mengatakan, nanti kamu kerja keras, membanting tulang, memeras keringat, mencari rezeki, sampai akhirnya kamu menjadi abu. Ya, menjadi dari tanah menjadi abu. Bapak yang kasih Tuhan. Menjadi abunya karena apa? Ya karena materai yang ke-4, ya kuda kelabu yang membawa pedang, ya sampar dan sebagainya tadi. Bapak yang kasih Tuhan, saudara cari di internet, panasnya nuklir itu berapa derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan krematorium itu berapa kalinya. Saya pernah membaca ya, panasnya matahari itu sama nuklir itu lebih panas nuklir. Padahal itu kalau dilepaskan itu seperti cahaya yang sangat begitu terang sekali. Bapak yang kasih Tuhan.
Ya. Jadi pada intinya apa? Kita akan membaca. Kita harus terlepas dari daging. Kalau kita tidak terlepas dari daging, kita akan terus melakukan kejahatan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Begitu kita dilepaskan dari tubuh, darah dan daging, apa yang harus binasa itu mengenakan yang tidak binasa, apa yang tubuh yang harus mati itu mengenakan tubuh yang tidak bisa mati. Pada saat itulah kemenangan. Kita sudah tidak punya darah daging. Kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Pada saat itulah maut itu diinjak. Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti saudara baca tadi. Nanti dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya persiapan tadi malam itu sangat berat. Saya tuh sampai nangis-nangis geru-geru di kamar. Ya. Dan akhirnya sesuatu yang saya pahami itu memberikan pencerahan. Ya. Kita akan baca Lukas 20 ayat 37 sampai 40. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Ya, ini kita bisa baca juga dalam Keluaran pasal 3 ayat 6. Ya, ketika Musa itu mengembalakan kambing dombanya Jitro, dia sampai ke Horeb, ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu sampai ke Gunung Sinai. Ya, tempat nanti Israel itu berkemah, menerima petunjuk tentang tabernakel dan 10 hukum Taurat. Nah, di situ Musa melihat semak itu terbakar. Kemudian didatangi. Tuhan katakan jangan mendekat. Ini tanah yang kudus. Ya. Kemudian Tuhan bersabda. Ya, mari kita baca saja. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, jadi waktu peristiwa itu, ya ketika dia tuh pertama kali bertemu Tuhan, dia tuh melihat Tuhan, tetapi takut, kemudian mukanya ditutupi. Kemudian Tuhan memperkenalkan diri bahwa dia itu, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub." Nah, kalimat ini Bapak Ibu kasih Tuhan itu sama dengan Yohanes pasal 4 ayat 22. Mari dibaca. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ya, jadi mengapa kok Tuhan itu memperkenalkan diri, mengatakan bahwa akulah Allah ayahmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Yakub itu kan Israel. Ya, dan kemudian keselamatan itu datang dari Israel, khususnya dari suku Yehuda. Yohanes 4 ayat 22 tadi. Mengapa Tuhan kok mengatakan demikian? Kalau kita kembali kepada Lukas 20, mari kita kembali ke sana.
Lukas 20 ayat 37 dan 38. Saya bacakan ya. Ayat 38, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia huruf besar semua orang tuh hidup. Mengapa Tuhan kok bersabda demikian? Mengapa kok Tuhan Yesus ini kan ucapannya Tuhan Yesus menceritakan tentang penglihatannya Musa dalam Keluaran 3 ayat 1 dan seterusnya tadi. Kemudian dikaitkan dengan ia bukan Allahnya orang mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. 400 tahun Israel di Mesir. Dan selama 80 tahun umurnya Musa, ya kurang lebih ya, pada waktu dia tuh menggembalakan, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka tuh hanya melihat berhala-berhala. Semua orang Israel tuh hari-harinya melihat berhala dari kayu, batu, emas. Sementara berhala-berhala tersebut disembah. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu punya nama, ya. Ada Dewa Ra, ada Osiris, ada Isis, ada Horus, ada Amun, ada Hathor, ada Bastet, Tot, Anubis, ada Petah. Ya, itu dewa-dewa yang terkenal, tetapi lainnya itu banyak sekali batu-batu yang disembah oleh orang Mesir. Orang-orang Israel ikut-ikutan ya menyembah dewa-dewa tersebut. Padahal itu kan benda mati. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Allah itu bukan Allahnya orang mati, bukan Allahnya benda mati. Ya. Allah itu adalah Allahnya orang hidup, bukan benda mati. Lah semua orang yang di hadapan Tuhan itu ya sebab di hadapan Dia semua orang itu hidup. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara perlu merenungkan kalimatnya Tuhan ini, ya. Tuhan itu bukan Allahnya orang mati, bukan Allahnya benda hidup. Kan dewa-dewa tadi, berhala-berhala tadi kan punya nama. Bapak yang kasih Tuhan, dipercaya ada yang tinggalnya di matahari, percaya tinggalnya di bulan, dipercaya tinggalnya di planet, dipercaya tinggalnya di sungai. Bapak yang kasih Tuhan, itu benda mati. Ya. Nah sekarang, kalau sekarang apa? Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhannya benda mati. Bukan benda mati itu ya benda sudah tahu ya, SD kan tentu sudah diajarin benda hidup dan benda mati. Kalau hidup tuh cirinya ya bertumbuh, bergerak dan sebagainya. Kita manusia ini benda hidup, makhluk hidup ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang. Lah yang termasuk benda mati itu apa? Ya duit ki benda mati. Emas, perak, permata, kelambi, sepatu, tas, apapun mereknya, beras, roti, itu benda mati. Bapak yang kasih Tuhan. Seperti yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4. Allah itu bukan Allahnya orang mati, bukan Allah untuk benda mati. Kalau Allah untuk benda mati itu namanya mamon. Tetapi Tuhan itu ya, Tuhan untuk orang yang hidup dan di hadapan Dia semua orang itu hidup. Jadi sekalipun orang yang hidup sampai Tuhan datang kemudian dia tidur sekejap, kemudian dipulung jiwa rohnya, boleh dikatakan korgosopma, dia pergi dan tapi itu lewat dipulung karena melalui satu perebutan ya. Setiap orang mati itu menjadi perebutan antara malaikat maut dan malaikat surga. Bapak Ibu Tuhan. Lah ketika dia tuh sudah sampai di sana, sekalipun badannya sudah tidak ikut, ya badannya tidak ikut, tetapi dia tuh hidup karena di hadapan Tuhan semua orang itu hidup. Justru hidup yang sesungguhnya itu adalah kalau kita tuh diubahkan sama menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 21 tadi, itu yang kita tunggu sebagai warga negara kerajaan surga. Di bumi ini kita itu cuma mampir ngombe, di bumi ini kita cuma bayang-bayang. Ya,
kita tuh dari kekal, enggak tahu Tuhan menciptakan kita berapa juta tahun yang lalu dan kita akan mencapai hidup kekal itu, namanya hidup kekal itu berjuta-juta tahun. Bapak yang kasih Tuhan. Nah itu ditentukan posisi kita di sana tuh dari pergumulan kita di sini. Nah di sini tuh cuatel medit ya holit. Bapak yang kasih Tuhan ya selamat. Tapi nanti pahalanya ya tentunya beda karo sing orang murah hati, karena murah hati itu kan buah-buah roh. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau di sini tuh jahat, tapi nek sembayang nangis-nangis, guala epol, ya, kabeh wong digetak-getak, tapi iso nubuat. Bapak yang kasih Tuhan, nek sembayang nangis-nangis, dan waktu nanti hidup sampai Tuhan datang dipulung. Kan semua perbuatan kita mengikuti kita dan semuanya akan diadili menurut perbuatannya masing-masing. Sebab itu karena waktunya sudah sangat dekat, saudara berubah, kita semuanya berubah, kita semuanya bertobat. Sudah saatnya semongko itu dibelah. Saudara tadi kan sudah lihat semongko itu artinya apa. Ya dari sanalah Bapak Ibu Tuhan terjadinya bencana-bencana besar yang nanti sampai kepada perang nuklir. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita baca Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, kepada semua Allah di Mesir, kepada semua berhala di Mesir yang disembah oleh orang Mesir, Bapak Ibu Tuhan, itu akan kujatuhkan hukuman. Jadi bukan cuma anak sulung saja, tetapi semua berhala-berhala yang disembah itu diorak-arik sama Tuhan. Seperti berhalanya orang Filistin ketika mereka itu membawa tabut perjanjian, dibawa masuk ke kuil Dagon itu. Diorak-arik sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kita tidak punya berhala. Tetapi berhala kita ya seperti Matius pasal 4 tadi. Ya. Makanan, perasaan, duit. Tuhan tidak mau jadi Allah untuk perkara itu. Yang jadi sembahannya siapa? Mamon. Mamon itu minta disembah. Iblis itu minta disembah. Iblis kira butuh duit. Duitnya wakeh. Sugih melegedu. Beruh. Nek corone wong kudus gitu ya. Buahnya itu beruh. Ya. Banyak sekali. Dia tuh cuma butuh apa? Disembahnya kabeh tak kenot. Kasihkan. Dia cuma minta disembah. Bapak ngasih Tuhan. Nah sebab itu kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir. Yesaya 46 ayat 1 sampai 9. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbanganlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ya, makasih.
Ya, jadi ini yang disembah oleh orang Israel. Ya ketika mereka di Mesir, karena mereka tidak tahu apapun. Kan hukum Taurat juga belum turun, kitab-kitab belum turun. Musa baru tuh datang mendekati ya Paskah itu. Bapak yang kasih Tuhan, lahirnya ya kita sudah tahu dia 40 tahun di istana, 40 tahun tempatnya Jitro, 40 tahun di padang gurun. Bapak yang kasih Tuhan. Orang Israel itu yang dikenal tuh ya berhala-berhala. Sampai mereka itu pada zamannya Nabi Yesaya juga terus. Nah itu menjadi tugas dari tim, dari timur, hierarki ya dari timur untuk melepaskan Israel dari segala pemberhalaan atau Allah huruf kecil yang di dalam Keluaran 12 ayat 12 dihukum sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang kita semuanya menyembahnya. Menyembahnya itu artinya menginginkan, mencintai. Matius pasal 4 tadi. Padahal itu peperangannya Tuhan Yesus itu di situ. Menolak atau menerima. Bapak Yesus. Nah, kita etok-etok tidak menerima. Etok-etok itu apa ya? Pura-pura kita tidak punya berhala. Tetapi itu nanti akan dinilai oleh Tuhan. Bagaimana keterikatan kita kepada benda-benda mati. Padahal Allah itu bukan Allahnya orang mati. Bukan Allahnya benda-benda mati. Bapak mengasihi Tuhan. Tetapi Allahnya orang hidup. Dan di hadapan dia semua manusia itu hidup. Jadi artinya yang mati sejak zaman purba seperti pertama itu Habil dan yang mati terakhir dan kita yang tetap hidup sampai Tuhan datang, Bapak Ibu Tuhan, kita nanti akan tidur seperti Yairus, anaknya perempuan itu, seperti Lazarus, dalam artian bukan tidur yang sesungguhnya tetapi mati, tetapi dalam seketika, ketika sangkakala yang terakhir, sangkakala terakhir itu berapa tahun kan sangkakala ke-7, ya toh, kita kan tahu. Ketika bunyi nafiri yang terakhir, nafiri yang keberapa? Yang ke-7. Nafiri ke-7 itu kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Nah pada waktu bait Allah itu dibuka dan tampaklah tabut perjanjiannya atau tampaklah kibotos atau perahunya Nabi Nuh. Tapi itu perahunya Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dalam sekejap kita nanti menjadi debu, menjadi abu karena satu krematorium yang begitu dahsyat. Dalam sekejap kita langsung diubah. Dan ketika kita itu dikremasi, nek wong di krematorium itu wong urip apa wong mati. Pak Rusman. Yang di krematorium itu Pak Lukas orang mati apa orang hidup? Enggak dengar saya. Orang yang dibawa ke itu loh di jalan daerah Ping itu. Orang mati ya. Jadi saudara enggak usah takut. Ya. Kita menjadi debu itu tinggal apa namanya? Badan kitanya sudah pergi. Kita sudah dipulung. Lah badan yang tertinggal banyak itu barulah di apa? Di nuklir. Orang hidup saja ngerti. Nah, dulu reki orang mungkin tahu wong urip terus di krematorium dibawa ke situ terus di apa? Kecuali pada waktu Covid itu banyak ya orang yang masih hidup tapi kejet itu langsung dilebokne, enggak tahu. Tenan apa salah ya. Tetapi orang dikremasi itu tentu orang yang sudah meninggal. Jiwa rohnya entah sudah kemana. Bapak Ibu Tuhan. Jadi ketika kita itu terkena istilahnya apa ya di krematorium, itu jiwa roh kita tuh sudah dipulung. Jadi saudara tuh tidak kerasa wedi, terus saya minta mati sekarang saja. Bapak Ibu yang dikasih setelah itu cabut enggak jadi. Bapak yang kasih Tuhan bukan demikian. Gusti Allah ki ya tentunya lebih bijaksana dari orang apa namanya pengelola krematorium itu, ya toh.
Orang di krematorium itu kan jasad yang sudah mati, jiwa rohnya tidak tahu sudah kemana. Ya toh. Lah demikian juga yang kena nuklir itu adalah jasad yang sudah saudara tinggalkan dalam sekejap. Ya sudah ditarik, sudah direbut, sudah direnggut sama malaikat, dipulung dari keempat penjuru bumi, kemudian dilemparkan, lah badannya tuh pating telecek di bumi ini. Ya, di bumi ini. Nah itu baru kena nuklir, diingat-ingat. Jadi saudara ndak usah wedi, saudara ndak usah takut, saudara ndak usah bingung. Kalau masih kurang jelas ya saudara bisa datang kepada penggembalaan. Kalau saya bisa jawab tak jawab, kalau belum bisa ya sabar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian ya yang terakhir tadi.